Kembali lagi di program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Masih bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga masih bersama Bapak Marwan. Terkait di hari ini pembahasan kita yaitu tentang sampah. Yang kita angkat pada hari ini yaitu pengelolaan sampah untuk mewujudkan Bengkulu bersih, indah, bernilai dan berkelanjutan. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Marwan bahwasanya di Kelurahan Cempaka Permai ini mereka merubah atau mensulap TPS-nya menjadi satu taman yang indah bermanfaat untuk masyarakat Kelurahan Cempaka Permai. Jadi bagaimana tamannya? Kita langsung tanyakan kepada Bapak Marwan tentang taman yang ada di Kelurahan Cempaka Permai ini. Apa nih Pak yang melatar belakangi taman ini disulap? Yang dulunya TPS dan sekarang disulap menjadi taman. Ya, jadi ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah keinginan masyarakat. Karena selama ini kalau ditanya, Anda tinggal di mana? Di Cempaka Permai. Oh, yang ada dekat tempat sampah itu. Nah, itu ada image yang kurang baik. Iya, betul. Nah, yang kedua, hasil koordinasi antara LPM, kelurahan, kecamatan, dan Pemda kota. Kita sampaikan rencana itu dan Pemda kota menyambut positif, sehingga Pemda kota memberikan arahan agar pembangunan taman itu bisa dipakai dari dana kelurahan yang disiapkan oleh Pemda. Walaupun tidak cukup, tetapi partisipasi masyarakat kita libatkan. Dan alhamdulillah dari apa yang dana yang sudah diberikan ditambah dengan partisipasi masyarakat, sekarang udah 80% udah clear. Oke, nah tadi Bapak singgung bahwasanya dalam pembangunan taman ini juga melibatkan pihak pemerintah. Betul. Jadi untuk pembangunan taman ini, untuk pihak pemerintah dan juga masyarakat tentunya juga mendukung dalam pembangunan taman ini ya. Nah, ini berapa lama waktu yang digunakan untuk pembangunan taman ini? Jadi itu pembangunan kita diberikan waktu average 5 minggu. Iya. Kurang lebih 5 minggu. Per Desember 2020 sampai pertengahan Januari ini sudah clear lah kira-kira gitu. Oke, ini dalam pembangunan ini tenaga yang digunakan adalah masyarakat Kelurahan Cempaka Permai Swadaya sendiri. masyarakat, jadi kita libatkan masyarakat setempat. Oke, nah ini tentunya di dalam pembangunan suatu taman ini tidak luput yang namanya menggunakan dana. Iya. Nah ini bisa dikasih bocoran untuk kita semuanya di sini. Betul. Berapa dana yang dihabiskan atau dikucurkan untuk membangun suatu taman yang cantik ini? Jadi gini, kalau berapa dana yang diberikan, bukan diusulkan ya. Kalau kita mengusulkan jelas sesuai dengan apa namanya market yang kita inginkan, marketnya. Betul. Nah, tetapi dari Pemda Kota itu mengalokasikan dana kurang lebih dari separuh yang kita ajukan, tetapi kita bukan bicara berapa dananya, tetapi respon Pemda itu yang kita pakai sebagai pedoman. Karena begitu kita ajukan, Pemda merespon dan langsung bisa diaplikasikan, kita langsung kerjakan. Nilainya itu sangat relatif, karena bicara nilai itu tidak hanya bisa bicara rupiahnya saja. Iya, betul. Karena di situ ada partisipasi masyarakat dan segala macam, sehingga sampai dengan saat ini dalam kategori sebuah taman itu masih sangat minim lah, tapi dana yang ada itu kita efektifkan. Oke, nah apakah saat ini taman itu sudah dibuka untuk umum? Belum dibuka, dalam persiapan. Karena rencananya menurut Kepala Kelurahan itu akan di launching bersama dengan Bapak Camat dan kemungkinan juga dari Pemda Kota, sekalian penutupan secara resmi TPS itu. Dan itu estimasinya akan dilaksanakan sekitar akhir Januari ini. Oke, nah ini tentunya suatu taman itu identik adalah suatu keindahan. Nah, bagaimana langkah yang diambil oleh pihak LPM ataupun juga masyarakat Cempaka Permai sehingga taman yang cantik ini nanti terhindar atau jauh dari kata adanya sampah yang berserakan? Langkah apa yang diambil oleh pihak LPM itu sendiri? Makanya saya katakan itu tadi, tim merupakan apa namanya kita bentuk tim itu juga bagian dari tukoknya tim itu. Jadi tim berkewajiban. Tim ini kita namakan tim kebersihan dan lingkungan.
dan tidak hanya bicara kebersihan taman saja, tapi secara keseluruhan. Dan aspek lingkungan itu artinya tim juga kedepannya akan menata sedemikian rupa lingkungan itu akan menjadi lebih sejuk, lebih indah lah gitu. Oke, baik. Nah, itu dia untuk para pemirsa HDTV dan juga HD Hidayah dimanapun berada. Jadi tadi sudah didengar langsung, juga dipaparkan oleh Bapak Marwan, bahwasanya di Kelurahan Cempaka Permai ini yang dulunya tempat sampah dan sekarang disulap menjadi suatu taman yang indah. Dan saat ini lagi finishing, sebentar lagi akan selesai dan juga akan dibuka untuk masyarakat umum. Jadi nanti pesan saya untuk masyarakat dimanapun berada, kalau taman ini nanti sudah di-launching, mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan ini. Dan satu lagi nih untuk Pak Marwan, bagaimana sih pihak LPM sendiri, peran dari pihak LPM, cara mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan? Bagaimana? Ya, jadi gini, kita memformatkan sebagai ketua LPM itu bukan sebagai ketua, tetapi seorang manajer ya. Iya, betul. Manajer itu maksudnya memanage program, memanage pelaksanaan. Oke. Maka dalam aplikasinya untuk masalah kebersihan ini, pertama kami nonstop atau terus-menerus berkoordinasi dengan ketua-ketua RT, ketua RW, dan membagi tugas. Iya. Membagi responsibility antara RT, RW, LPM. Iya. Dan ternyata dalam pelaksanaan selama ini justru kita apresiasi kepada ketua-ketua RT, ada 25 RT di situ. Semua ketua RT ataupun RT-nya itu menyampaikan pada taman tersebut kami tolong diberikan opsi minimal satu tanaman atau satu bunga untuk kami sumbang ke sana. Gitu. Dan itu sedang kita jalankan. Oke, nah ini mungkin nanti di dalam pengembangan taman ini ataupun juga di lingkungan Kelurahan Cempaka Permai, langkah tegas apa yang dilakukan oleh pihak LPM dan juga pihak-pihak terkait apabila terdapat masyarakat ataupun juga masyarakat umum yang membuang sampah di Kelurahan Cempaka Permai? Apakah ada sanksi tertentu bagi masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan di Kelurahan Cempaka Permai ini? Ada dua aspek. Karena sampah ini ada bagian dari budaya juga, maka kita mengatakan aspek punishment itu tidak akan menyelesaikan. Itu faktor yang kita analisis. Maka bagi masyarakat yang tidak mau tertib atau tidak mengikuti kesepakatan yang kita pakai, iya betul, maka pada saatnya nanti dia akan ada sanksi sosial dari tetangga kiri kanan. Kalau sampahnya ditumpuk di rumah dia, nggak diambil, nggak dibuang segala macam, pasti tetangganya akan tegur. Maka kita lebih mengarahkan kepada sanksi sosial, bukan punishment itu. Gitu. Nah, sanksi sosial itu yang melakukan adalah masyarakat sekitar dan dikoordinasikan oleh ketua-ketua RT. Oke, nah ini menyikapi masalah masyarakat yang membawa sampah sembarangan nih. Kita lihat di sosial media atau di lingkungan kita sendiri atau kita sendiri yang melihat masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Seperti yang saat ini lagi viral, bahwasanya di sosial media itu viral ada masyarakat atau juga seorang ibu yang membuang sampah di suatu sungai atau pantai. Nah, bagaimana sih selaku Bapak Ketua LPM menyikapi masyarakat yang sering membuang sampah di suatu taman atau juga lingkungan ini? Ya, jadi gini, kalau itu terlepas dari Cempaka Permai kan ada faktor, umum ini. Ada faktor yang mungkin ke depannya ini usulan saran kita. Kami akan coba mengusulkan kepada Pemda Kota khususnya melalui kelurahan dan kecamatan. Kalau bisa kita bikin atau dibentuk semacam tim ya, tim untuk membuat market secara keseluruhan, program secara keseluruhan, masalah kebersihan khususnya sampah ini. Di situ masuk sektor-sektor ABG. Ya, ABG itu maksudnya akademisi ada di situ, bisnismen juga ada di situ, ada pelaku usahanya, terus ada government. Nah, fungsi government ini adalah bagaimana ini bisa berjalan, mungkin perlu aturan-aturan, perlu kesepakatan-kesepakatan, perlu keputusan-keputusan, itu government. Nah, di bisnis itu memberikan jaminan bahwa kalau Anda dibuat seperti ini, kita akan bisa berjalan dengan potensi untuk mendapatkan nilai tambah.
Nah, di akademis ini adalah menganalisis dan mengkaji apa yang terbaik. Maka kami sudah mencoba melakukan itu secara personal sebagai swasta. Maka tidak bisa atau mau tidak mau kita harus membuat sebuah sistem, sepakatin dulu sistem. Sistem itu adalah dari mulai sampah, mulai dari rumah tangga, dari tempat produk lah, apakah hotel, restoran dan segala macam. Maka sampai kepada tempat pembuangan akhir itu ada sebuah sistem. Nah, itu baru subsistem itu. Nah, subsistem ini terbagi lagi beberapa subsistem, mulai dari angkutan, pengumpulan segala macam. Tapi sebaik apapun kalau kita melakukan itu tidak bisa sinkron dengan industri pengolahan, juga nggak akan ada hasil, nggak ada nilai tambah. Nah, sekarang kami sedang berkoordinasi dengan beberapa mitra kita untuk bagaimana kita di Bengkulu untuk membuat atau mendirikan usaha yang berbasis untuk memberikan nilai tambah kepada pembuangan sampah, terutama organik dan anorganik yang bisa diolah. Ada juga anorganik yang tidak bisa diolah. Nah, itu sedang kami proses sekarang, tapi pada akhirnya nanti kami akan komunikasikan dengan pemerintah daerah. Oke, baik. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi bahwasanya sampah ini adalah permasalahan kita bersama. Dan juga kita ketahui bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu saat ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan juga kita ketahui bahwasanya pemerintah Kota Bengkulu saat ini telah menggandeng perguruan tinggi di Kota Bengkulu dan juga pihak stakeholder terkait untuk menanggulangi terhadap sampah ini. Nah, menurut Bapak, langkah yang diambil oleh pihak pemerintah Kota Bengkulu untuk menggandeng perguruan tinggi dan juga stakeholder ini apakah sudah tepat? Perfect. Ya. Tapi persoalannya sekarang gini, hanya sampai kepada kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya. Itu menurut saya juga masih harus ditambah lagi adanya tim yang membuat perencanaan itu, mengkaji perencanaan itu juga melibatkan namanya swasta, bisnis ya. Bisnis. Jadi ABG itu. Nah, yang kedua, tadi ditanyakan masalah masyarakat untuk membuang sampah di sembarang tempat, misalnya di tempat wisata segala macam. Ya. Karena ini faktor budaya, maka kami melakukan namanya analisa HTAG itu. Nah, berdasarkan analisa HTAG itu ternyata ada faktor budaya di situ. Nah, faktor budaya ini harus dikembangkan melalui kira-kira semacam himbauan atau peraturan pemerintah dengan satu aplikasi, misalnya ya. Pemerintah membuat keputusan awal atau kesepakatan bersama satu areal wisata misalnya. Itu dikonsentrasikan untuk melakukan program bebas sampah dalam jangka waktu tertentu. Kita mulai, kita lihat, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Anda masuk ke wilayah itu clear, tidak ada sampah. Oke. Nah, trigger itu yang kita harapkan nanti akan dikembangkan ke tempat-tempat lain. Apakah tempat wisata, apakah di pasar, ataukah di mana, tetapi ada satu percontohan. Nah, percontohan itu tetap harus melibatkan akademisi, analisisnya, bisnisnya atau orang swastanya, terus pemerintahnya juga. Karena jangan sampai kalau bahasa kita lakukan seperti spot gitu. Hangat-hangat sebentar terus hilang gitu. Nah, terstruktur gitu. Dengan catatan misalnya kita coba per 3 bulan atau 6 bulan, dengan catatan dari setelah 6 bulan itu harus ada dikembangkan di tempat lain, terus bertahap begitu. Nah, kalau masyarakat sudah dibuat seperti itu, saya yakin masyarakat akan ikut dan akan mencoba menjaga diri. Oke, itu bagaimana menurut Bapak cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa terwujud? Bisa nggak masyarakat itu kita berikan pemahaman hanya secara lisan? Nggak akan mampu, nggak akan bisa, nggak akan dihargai oleh masyarakat. Kita berikan sampel, kita berikan percontohan, kita lakukan. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Marwan dan juga buat para pemirsa HDTV dan juga HDIDA dimanapun berada. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita break terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali lagi. Jadi, jangan kemana-mana buat para pemirsa HDTV dan juga HD Radio dimanapun berada. Tetap di sini di program Marola Kita Bius.
Kembali lagi di program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Masih bersama saya Jamie Tarmizi dan juga masih bersama Bapak Marwan selaku Ketua LPM Cempaka Permai. Baik, para pemirsa HDTV dan juga HD Hidayah dimanapun berada, telah banyak yang kita bahas saat ini tentunya terkait dengan pengelolaan sampah. Dan juga di Kelurahan Cempaka Permai ini tentunya yang dulunya ada TPS di sana sekarang disulap menjadi taman. Dan tentunya juga meskipun demikian masyarakat juga dianjurkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan untuk Pak Marwan, ini selaku closing statement kita atau juga terakhir ataupun juga di sesi yang terakhir terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan Bengkulu bersih, sehat, bernilai dan berkelanjutan. Apakah sesuai dengan tema kita ini bisa terwujud untuk mewujudkan Bengkulu bersih, sehat, bernilai dan berkelanjutan ini? Terima kasih. Saya yakin bisa. Bisanya kenapa? Kalau itu disinergikan dan disinkronkan berbagai aspek, maka kita menyepakati dulu bagaimana mekanisme dan sistemnya. Yang kedua, kita menyepakati dulu targetnya apa dan berapa lama. Tentu untuk mencapai yang sempurna itu tidak mungkin bisa dicapaikan hanya sekaligus. Iya, betul. Maka kita menentukan tahap pertama minimal perencanaan ini tercapai 40%. Maka masuk ke tahap kedua berapa persen. Sampai pada akhirnya kita mencapai minimal di atas 90% dari rencana. Nah itu yang pertama dan saya yakin itu pasti akan bisa. Yang kedua, dari semua pembicaraan atau analisa kami dengan berbagai stakeholder yang ada di Bengkulu maupun di kawan-kawan mitra usaha kita, ternyata mungkin kalau boleh kita mengusulkan melalui Pemda ataupun melalui perguruan tinggi, mudah-mudahan di Bengkulu ini perguruan tinggi di Bengkulu bisa membuka satu jurusan lagi namanya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Karena itu sebenarnya yang kita kurang sekarang. Iya. Kalau bicara ahli konstruksi, ahli tambang segala macam banyak, tetapi orang-orang yang menguasai aspek lingkungan itu masih kurang. Nah, kalau boleh melalui media ini atau melalui forum ini, saya mengusulkan melalui Pemda maupun perguruan tinggi yang ada di Bengkulu khususnya, agar kalau bisa dibuka salah satu jurusan lagi adalah teknik lingkungan. Dan personal itu ataupun alumni itu yang kita perlukan. Bila perlu nanti di teknik lingkungan ini 60% dia cukup teori atau 60% dia di lapangan. Atau 40% di lapangan. Supaya dia tahu aspek di lapangan secara persis gitu. Tidak hanya berdasarkan teori, maka dia penyesuaian. Mudah-mudahan kerjasama Pemda Kota dengan perguruan tinggi yang akan dilaksanakan MOU-nya hari ini. Mudah-mudahan menurut kami ada paket itu barangkali. Mudah-mudahan kalau paket itu berjalan maka sejak awal kita libatkan saja di situ gitu. Jadi semacam percontohan juga untuk di tempat lain gitu. Oke, baik. Jadi untuk tema kita terkait dengan pengelolaan sampah untuk mewujudkan Bengkulu bersih, sehat, bernilai, berkelanjutan bisa terwujud tentunya ya. Oke, ini terakhir nih untuk Pak Marwan. Silakan sebagai closing kita, ajakan atau himbauan kepada masyarakat Kota Bengkulu khususnya agar peduli lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Silakan untuk himbauan dan juga ajakan kepada masyarakat. Saya pikir kalau saya menghimbau nggak kapasitas ya, karena yang nama menghimbau kebersihan itu hampir semua sektor sudah dilakukan. Maka sekarang kita tidak berpikir bagaimana menghimbau, tapi kita berpikir bagaimana mengaplikasikan program sehingga masyarakat melihat hasilnya gitu. Kalau hanya menghimbau saja mungkin udah puluhan tahun menghimbau terus gitu. Nah, sekarang lebih cenderung saya tidak menghimbau tapi kepada seluruh masyarakat kita kerjakan, kita aplikasikan untuk Bengkulu yang lebih bersih, lebih sehat dan bernilai. Untuk masyarakatnya. Baik, terima kasih untuk Pak Marwan waktunya di hari ini dan demikian untuk para pemirsa HDTV dan juga HD Hidayah dimanapun berada, pembahasan kita di hari ini tentang pengelolaan sampah untuk mewujudkan Bengkulu bersih, sehat, bernilai, dan berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari ini bermanfaat dan juga sekali lagi saya berpesan
kepada masyarakat semuanya dimanapun berada, mari bersama kita menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Dan terakhir dari Pak Marwan tadi, mari kita bersama-sama untuk mengelola sampah ini atau juga mengaplikasikan sampah ini sehingga sampah-sampah organik, non-organik dan juga jenis lainnya bermanfaat untuk kita semuanya dimanapun berada, dan tentunya Kota Bengkulu bisa terwujud bersih, sehat, bernilai, dan berkelanjutan. Demikian kebersamaan kita di hari ini. Tentunya saya Jimmy Tarmizi dan Bapak Marwan selaku Ketua LPM Cempaka Permai, dan insya Allah kita kembali berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.